Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang pakan. Jadi edisi menjawab pertanyaan dari teman ya. Dan ini baru aja komen ya, tanya tentang salah satu pakan protein tinggi ya. Pakan protein tinggi, pakan nabati. Jadi dari tanaman. Nah, di sini kita akan lihat untuk pertanyaannya dulu. Mbak agak lambat untuk komen dari Azola, mata lele atau lemna, dan Wolvia. Paling bagus kandungan untuk pakan entok yang mana ya, Mbak? Nah, di sini akan saya jelaskan untuk kandungannya, terutama untuk protein, karena protein sangat berpengaruh, sangat dibutuhkan untuk ternak entok ya. Jadi ini untuk pakan entok. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, langsung saja kita bahas tentang ketiga pakan protein nabati ini. Jadi kita akan memberikan informasi ya sesuai dengan kandungan yang terkandung itu lebih tinggi mana dari ketiganya. Dan Catur Unggas juga pernah memakai salah satu dari ketiga yang ditanyakan teman kita ini, yaitu Azola. Dan kebanyakan yang dipakai untuk pakan ternak entok terutama itu adalah Azola. Nanti kita akan jelaskan untuk alasannya kenapa tidak pakai lemna ataupun Wolvia. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Kita akan lihat dulu untuk kandungan proteinnya. Kita lihat untuk satu persatu dan juga untuk gambarnya juga ya, karena kita nggak pakai Azola. Catur Unggas dulu pernah pakai, tapi untuk Azola ya, saya infokan dulu untuk Azola itu bagi teman-teman yang memiliki banyak lahan itu bisa membudidayakan sendiri. Jadi memang butuh tempat untuk membudidayakan Azola ini. Jadi tempatnya ekstra teman-teman. Tapi kalau teman-teman memiliki lahan yang terbatas, kalau memakai pakan ini ngoyo ya, atau istilahnya memang untuk pakannya sendiri, untuk entok ini cukup lumayan, untuk asupan takaran nutrisinya itu cukup lumayan. Jadi kalau tidak banyak juga percuma. Dan Catur Unggas memutuskan tidak membudidayakan. Dulu pernah beli online untuk bibitnya, dan teman-teman bisa cek video Catur Unggas yang lama itu. Saya udah coba di kolam terpal juga, itu nggak bisa berkembang, terus di kolam tempat ikan malah berkembang teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dulu untuk kandungannya teman-teman. Kita lihat untuk Azola. Untuk gambarnya sendiri kita lihat ya. Untuk Azola tuh teksturnya dia lebih besar atau lebih kasar ya. Jadi ini sangat cocok diberikan untuk pakan entok, karena entok sendiri adalah salah satu unggas air yang memang pakannya cukup banyak. Nah, ini alasannya kenapa peternak entok itu banyak yang memilih Azola untuk pakan alternatif atau pakan gratis ya, dan sangat bernutrisi tinggi. Azola untuk kandungan proteinnya sendiri kita lihat ya teman-teman, di sini 23-30% ini cukup bagus ya. Sedangkan untuk entok ini takaran acuannya tuh 20% ke atas ya, untuk proteinnya itu udah bagus untuk pemberian ke entok teman-teman, 20-30% ya.
Terus yang kedua adalah lemna. Lemna ini untuk teksturnya lembut ya teman-teman. Nih kita lihat untuk gambarnya, lemna lebih lembut atau lebih kecil dibandingkan dengan azolla. Tapi untuk lemna ini kandungan proteinnya cukup tinggi ya, azollanya cukup tinggi, itu sekitar 37,6% teman-teman, dan yang pasti lebih tinggi dibandingkan azolla ya. Jadi lemna lebih tinggi proteinnya dibandingkan dengan azolla. Terus kita akan lihat lagi di wolffia ya, wolffia. Wolffia juga teksturnya sama dengan lemna ya. Dan untuk kandungan proteinnya sendiri juga cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan azolla, yaitu 34-45%. Bahkan nih kalau nyampe di 45% lebih tinggi dibandingkan lemna ya. Dan untuk teksturnya hampir sama dengan lemna, dia kecil. Dan untuk lemna dan wolffia itu biasanya dipakai oleh para peternak atau pemeliharaan untuk pakan ikan. Biasanya untuk pakan ikan atau udang itu sangat cocok karena untuk teksturnya itu sangat lembut ya, sangat lembut kayak lumut tuh teman-teman ya. Tapi kalau untuk azolla kan untuk teksturnya dia besar ya, kayak daun semanggi ya, lebih kecil sedikit lah untuk maksudnya untuk size-nya. Dan ketiga pakan ini berprotein tinggi dan serat rendah. Serat rendah itu sangat bagus untuk ternak, sangat bagus ya. Tapi kalau serat tinggi kan untuk pencernaan itu mencernanya cukup lumayan ngoyo ya teman-teman. Tapi kalau seratnya rendah itu bagus kalau untuk hewan yang memang pencernaannya itu lebih kecil. Kalau serat tinggi itu biasanya untuk yang hewan-hewan sapi atau kambing seperti itu. Jadi emang bagus ya teman-teman, memang bagus untuk ketiga pakan ini ya. Tapi yang sering dipakai yaitu azolla. Jadi azolla itu lebih teksturnya lebih besar, untuk pemberian ke entok juga bagus porsinya. Terus untuk pembudidayaannya sendiri itu kan dia lebih cepat juga untuk perkembangannya karena dia teksturnya lebih besar dibandingkan lemna dan wolffia ya. Jadi itu aja untuk informasi. Kalau di kandang catur unggas saat ini tidak memakai dari ketiganya ya, karena memang sekali lagi saya pernah coba untuk budidaya ya, tapi memang membutuhkan perawatan juga. Kita harus bisa bagi untuk perawatan entok, perawatan pakannya seperti itu teman-teman. Jadi saya kemarin memutuskan karena kita butuh lahan yang cukup banyak juga. Terus untuk pemberian azolla itu biasanya juga harus ada tambahan ya. Kalau untuk azolla aja kayaknya kurang juga untuk entok ya, kalau untuk populasi banyak. Jadi biasanya dicampur dengan dedak seperti itu teman-teman, dicampur dengan dedak. Terus bisa juga dicampur nasi sisa, itu juga bisa ya. Mungkin itu aja untuk informasinya teman-teman, dan semoga ini bisa bermanfaat. Dan untuk perkembangan di kandang catur unggas teman-teman bisa lihat udah mulai besar-besar untuk entoknya ya. Saya harapkan nanti bisa cepat produksi juga. Ini bulan 9 ya, 9, 10, 11, 12, 3 bulan lagi ya, masih 3 bulan lagi untuk yang breeding ini, yang breeding Rambon
nih yang rambon-rambon ini nanti kemungkinan 3 bulan lagi baru produksi. Terus untuk yang susulan itu kita nambah lagi yang di sebelah sana, itu ada silangan dan juga rambon, itu sekitar 8 sama 6, 14 ekor betina yang jantannya 3. Terus ada lagi yang kemarin baru netas itu kemungkinan nanti kurang lebih 20 ekor lah saya breedingkan juga, mumpung ini masih belum musim hujan ya, jadi nggak terlalu khawatir. Nanti yang umur yang baru kecil-kecil itu nanti umur 3 bulan udah mulai hujan ya, nggak masalah. Oke, mungkin itu saja untuk informasi kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta pelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.